Halo kawanku, kita berjumpa lagi di channel Rakyat Desa ya. Kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang teknik atau cara mengikir gergaji ya. Mengikir gergaji yang benar menurut versi dari channel Rakyat Desa. Untuk yang pertama kawanku yang perlu dipahami, yang pertama kita jelas ada bahannya ya. Ini bahannya ada gergaji, dua gergaji. Ini dua gergaji ya. Dua gergaji nanti untuk perbandingan ya. Ini dengan perbandingannya apa? Saya akan langsung jelaskan. Untuk yang pertama ini ya terkait dengan gigi ya. Ini gigi saya buat sendiri ya. Dengan gigi besar-besar. Ini besar-besar. Gemuk ya, ini gemuk, panjang, besar. Ini dengan tujuan untuk pribadi saya ya, ini pribadi saya itu saya gunakan untuk memotong. Ini gergaji potong semua ya, untuk memotong ini yang kayu keras sejenis sonokeling di sini ya, di tempat kami, karena pekerjaan saya itu biasanya membuat interior dari sonokeling ya. Ini sonokeling, ini dari ini gergajinya bentuknya kayak gini, gigi-giginya besar-besar. Kemudian untuk yang kedua ini ya, ini saya buat beda lagi ini. Ini saya buat ini giginya agak kecil-kecil. Ini agak kecil-kecil, kurus, juga panjang. Bedanya kayak begitu. Ini kegunaannya untuk kayu yang agak-agak teksturnya itu lunak ya. Seperti ini biasanya saya motong pring atau besiah, ini gergajinya kayak begini. Untungnya kayak gini giginya. Untuk merek sama ya. Merek sama, mereknya Skliper. Saya cenderung suka yang Skliper ya, walaupun harganya ini satunya ini 100 lebih, yang ini 18 in, ini 16 in ya, beda ya. Ini Skliper asli ini. Nah, kata-kata ini Skliper. Untuk yang pertama kawanku, kita menuju ke teknik cara mengikirnya kayak apa ya, mengikirnya itu bagaimana. Ini kok ada gigi besar, ini ada gigi kecil, terus ngikirnya itu kayak apa. Yang intinya saya tegaskan dulu sebelum kita praktek ke cara mengikirnya ya. Itu kikirnya itu tujuannya sama, kemiringan ini sama, 45 derajat kemiringan. Kemiringan gigi ini 45 derajat, rata semua itu harus ya. Tidak boleh tidak rata antara ini ujung sini sampai sini. Oke, kita langsung saja, saya beri contoh mengikirnya kayak apa. Kita untuk yang pertama ya kawanku, kita dari belakang ya. Kita dari belakang. Ini kemiringan itu sama ya, antara gigi ujung ini harus diusahakan sama ya. Ini begini. Kemiringannya, ini peletakannya ya. Ini kita ke teknik aja, ke teknik peletakannya itu bagaimana, terus caranya itu bagaimana. Karena ini kemarin baru saya kikir ya, baru saya asah. Untuk tekniknya aja, ini kikirnya gini, peletakannya ini gini, agak gini ya, condongnya gini ya, tidak gini-gini, tidak, lurus saja dari sini. Kira-kira ini giginya lurus, karena apa, ini kikirnya udah miring ya, ini disetel dari pabrik itu sudah kemiringan itu tepat, jadi kita posisikan lurus, terus kita dorong saja dari ujung ini, ujung tepi sini sampai ke belakang, kita dorong set. Nah, kita tekan. Nah, kalau suaranya gini geret itu enak. Nah bisa lihat kan, nih yang sudah saya kikir pasti kelihatan ya. Ini sudah kelihatan kan. Ini yang intinya harus 3 kali ya. Kalau makannya itu tergantung Anda ya, suka kawanku di rumah. Kalau saya cenderung 3 kali gosokan, 1 2 3, 1 2 3 begitu, dan seterusnya, hanya 3 kali nanti seimbang. Kuncinya kayak begitu. Kita lanjut lagi, kita praktekkan.
Nah, kita sini ya, ambil ke sini ya, karena tadi mulai situ. 1, 2, 3. Jangan lupa ya, kalau sudah ngikir ini kan ada bekas serpihannya ya, kita ketukan sini nggak apa-apa, ini biar atau tidak kita ginikan. Nah kita ginikan atau kita ketukan, itu kayak begitu ya. Untuk sekedar masukan ya kawanku, ini yang perlu diperhatikan untuk mengikir gergaji itu. Untuk mengikir gergaji itu, antara ini kan ada ujungnya ya, ujungnya itu harus seimbang semua. Ujung sini sama sini itu harus seimbang. Ini kan lurus, bisa dilihat kan, bisa dilihat antara tepi sini sama sini itu harus seimbang lurus. Yang dalam pun juga, ini bagian dalam, ini bagian luar, ini dalam, ini harus lurus semua. Sini harus lurus. Ini hanya sekedar masukan, ini teori ya, sekedar teori ya, teori. Karena ini kebetulan punya saya kan karena terawat ya, rapi, jadi lurus. Ini hanya sekedar masukan untuk kawan-kawanku yang giginya seumpama ini kok giginya melengkung, agak melengkung ya, pelan-pelan dibenahi ya. Berarti umpama ini melengkung begini, saya gambarkan melengkung di tengah ya, melengkung. Berarti yang tengah sering untuk gergaji. Berarti kita kawan-kawan bisa mencoba di rumah sih. Di sini mulai di sini 3 gosokan. Ini sini sampai ini 3, di sini 4, di sini bisa 5. Jadi mulai pelan-pelan, tapi digaris saja dulu, nggak apa-apa. Belajarnya digaris dulu, digosok begitu. Dan seterusnya. Nanti lama-kelamaan 4 kikiran nanti akan pulih kalau cuma melengkungnya sedikit ya. Tapi kalau melengkungnya banyak, lebih baik dipotong brush, langsung kita buat gigi baru. Untuk pembuatan gigi baru, gigi nanti bisa ada tutorialnya ya dari channel Rakyat Desa nanti. Nah, kemudian untuk ini kok tadi bedanya untuk motong ya, untuk motong kayu yang kuat ya, kayu yang keras atau yang padat ya. Ini karena saya desain kayak begini ya, giginya besar, giginya besar ya, ini giginya besar. Kemudian tidak saya pelor ya, tidak saya pelor atau tidak saya lewari, tidak saya pelor. Jadi tepannya ya cuma sebesar ini, apa tebalnya segini saja. Ini yang satu ini. Kemudian untuk gergaji yang ini beda ya, bisa lihat teman-teman, ini bisa dibandingkan ya, bisa dibandingkan ya, bisa bandingkan kan, bisa bandingkan ini ya, ini sama ini itu tebalnya beda ya, ini sama ini kan beda, sepintas pasti kelihatan beda. Ini giginya agak ke kanan ke kiri ya, kalau ini bisa lihat kan, ke kanan ke kiri ini. Kalau ini tidak, ini sejajar semua. Ini hanya ujungnya aja yang ke kanan ke kiri. Kalau ini tidak, dari pangkal sini ke kanan ke kiri. Kenapa? Ya tadi sudah saya jelaskan, ini desain untuk kayu yang lunak ya, sejenis besiah atau bambu ini. Nah, kita sekarang prakteknya cara melori atau caranya agar ke kanan kirinya itu bagus dengan alat apa? Alatnya ya gergaji musuh gergaji ya. Gergaji ini musuh gergaji ini. Caranya bagaimana? Ini kita bisa lihat kawanku. Ini dianggap yang kanan ya. Ini anggap kanan, ini kiri. Ini kanan, ini kiri. Nah, ini gergaji musuh gergaji. Ini kita masukkan ya. Gergajinya kita masukkan di sini. Terus. Nah, ini putar saja gini. Set. Ini gitu terusnya. Set. Nah, ini melor ya. Cara pelor kayak gini yang bagus. Nah. Ya, ini terus begini. Nanti hasilnya di apa? Di bekas potongan ya. Kalau ini yang dipelor pasti hasilnya tidak akan rata bagus ya. Tapi kalau yang tidak dipelor nanti akan halus, tidak ada bekasnya atau tepak ya. Tidak ada tepak kanan kiri, itu enggak ada.
Kalau ini kenapa kok dipelor? Karena kalau kayu besiah bambu itu gampang nyepit ya. Gampang nyepit, jadi kita pelor dengan gigi kecil-kecil. Biar seimbang ya, makannya itu ringan. Ke belakang, ke depan, itu bagus. Hasilnya bagus dan tidak nyepit. Gini kan saja ya. Kalau melor itu tidak usah pakai alat-alat apa-apa. Ini musuhnya ya gergaji. Kenapa gergaji? Ini bisa masuk ke dalam sampai pangkal sana. Nah, kita putar segini 45 derajat ya, sekitarnya 45 derajat, jangan sampai ini begini, tidak, 45 derajat saja lah. Kemiringan ini 45 derajat gini kan. Nah, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti goyang kanan kiri juga berat nanti. Nah, kita pelor semua ya. Nah, nanti kita akan praktekkan hasilnya kayak apa. Ini kemarin baru saya kikir semua ya, sekitar 1 minggu yang lalu. Karena di sini pembuatan interior itu kayunya sono keling rata-rata itu, jadi gergajinya harus super tajam ya, kalau tidak tajam nggak bisa. Nah, ini kita langsung praktek pemotongan saja. Kita praktek dengan kayu besiah dan kayu rambutan yang sudah kering ya, kayak apa hasilnya kita sudah siapkan. Untuk yang pertama ya kawanku, ini yang kita gunakan yang gergaji yang pertama ya, yang mata gemuk-gemuk yang besar tinggi ya. Kita coba langsung kepotong ya. Ini tahap pertama untuk potong. Ini yang kayu keras ya. Ini yang fungsinya yang pertama di sini ya. Ini tujuannya untuk kayu yang keras-keras ya. Kita langsung gunakan potong. Ini bisa didengarkan suaranya ya. Kita ini dengarkan. Oke, nanti kita simpan di sini hasil ini. Kemudian kita langsung ke besiah ya. Agak nyepit ya, ini agak nyepit ya. Nah, tapi bisa, tapi agak nyepit. Nih kita sini ya. Selanjutnya kita yang ke gigi kurus yang panjang ya. Ini yang fungsinya nanti di sini. Kalau di sini kita coba langsung kita praktek. Ini kalau dirasakan agak kanan kiri ya, ini besar. Nanti perbandingan lagi. Nah, ini yang sini ya, ini ya. Kemudian untuk besiah, terasa ringan tanpa beban ya. Nah, ini terasa ringan. Nah, ini yang ini. Sekarang kita perbandingan. Ini ya, perbandingan yang pertama. Nanti bisa dilihat. Kita langsung motong ini, tapi separuh ini tidak putus ya. Kita dua. Nih, gunakan. Ini segini ya. Kalau dimasukkan ini nggak bisa. Nah, gini. Beda, nanti samping. Nah, bisa lihat kan? Kalau ini tadi yang tidak dilewari masuk sini langsung bleng. Nah, longgar kan? Nah, ini tujuannya ini untuk yang kayu tadi akurat nanti. Ini tidak goyang-goyang. Sebaliknya ini kalau dimasukkan sini nggak bisa. Nah, nggak masuk kan? Nggak masuk kan? Nih. Tapi ini tujuannya sini. Nah, oke. Kita langsung ke review ke hasil. Ini ya, kita langsung ke review hasil. Ini yang gigi gemuk ya. Ini di sini hasilnya ini. Untuk pemotong digunakan untuk motong kayu yang padat. Ini hasilnya rapat ya, bagus ini. Simetris, bisa lihat kan? Simetris ini. Bagus. Ini bagus. Ini hasilnya halus. Halus. Ini untuk kayu padat ya. Sedangkan untuk besi ya tetap bagus, hasilnya rapat padat ini.
Ini rapat padat, ini hasilnya rapat padat juga. Tapi kegunaannya kalau di sini agak jepit ya. Jepit nih tadi agak ya butuh tenaga. Itu hasil yang ini. Kemudian untuk yang gergaji nomor 2, ini hasilnya untuk motong kayu. Untuk motong kayu ini gergaji yang kedua, ini motongnya ini ada bekas-bekasnya ini. Bekas-bekasnya makannya nganan ngiri, nganan ngiri, nganan ngiri ini. Ini. Kemudian ini untuk kayu yang padat. Kemudian untuk kayu besar ini banyak hancurnya ini, tidak akan rata ini ya. Tapi ringan, tidak jepit ini. Tapi hasilnya ya lumayan bagus. Tapi tidak bisa padat ya. Karena tujuannya beda. Ini kan beda. Ini lebih bagusan yang ini. Ini juga halus, ini tidak. Ini kan perbedaannya begitu. Ini gergajinya mereknya sama ya, merek Skipper. Kemudian hanya sekedar masukan bagi kawan-kawan ya. Ini untuk kikirnya saya harus, kalau saya sering ya, saya sendiri pribadi suka yang bako ya, yang ada hologram ini, ada stikernya ini, yang asli harganya 43.000 kalau sekarang. Karena kenapa? Kalau Skipper ini tidak memakai kikir bako, biasanya hanya 3 gosokan itu sudah bablas atau nganu ya, sudah tidak berguna. Jadi saya sering menggunakan ini, bisa untuk ngikir 5 atau 6 gergaji bisa. Oke kawanku, itu sekedar apa ya, pengalaman ya, kita berbagi pengalaman ya, dan hasilnya kawan-kawan bisa membandingkan ya antara kegunaannya itu kita buat dengan tujuan kayak apa dan hasilnya kayak apa, dan hasilnya itu mantap ya, sesuai harapan ya. Semoga kawan-kawan bisa terbantu ya dengan video ini. Semoga bisa bermanfaat kawan-kawan yang di rumah. Semoga bisa ya untuk mencari nafkah lah, atau kegunaannya di rumah potong-potong itu bisa. Demikian ya kawanku untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Salam mencoba, salam sukses. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Apabila teman-teman ada yang kurang paham, bisa tulis coret-coret di kolom komentar ya. Oke, terima kasih, salam sukses, salam berkarya. Oke.